Bayangkan seorang petinju yang sebelum masuk ring sudah minta wasit untuk menunda pertandingan karena dia merasa belum siap mental atau butuh waktu tambahan untuk latihan. Bukankah itu konyol? Dalam dunia ilmu pengetahuan dan hukum, kebenaran tidak butuh waktu tunda. Kebenaran butuh pembuktian. Jika ijazah atau dokumen yang kalian ragukan itu memang palsu secara ilmiah, tunjukkan jaksa, hadapi hakim, dan sajikan metodologi penelitian kalian di bawah sumpah. Sahabat kebenaran, hari ini kita tidak akan berbicara tentang basa-basi, kita akan berbicara tentang integritas. Baru-baru ini, sepasang duo yang mengaku sebagai ahli dan ilmuwan, RSCS dan TF, kembali membuat gebrakan. Bukan gebrakan berupa bukti forensik yang tak terbantahkan. Bukan pula hasil uji laboratorium yang valid dari lembaga terakreditasi, melainkan sebuah permohonan yang justru mempertanyakan kredibilitas mereka sendiri. Mereka meminta penangguhan proses hukum. Mari kita bedah logika sederhana ini. Jika kalian benar-benar yakin 100% bahwa penelitian kalian adalah kebenaran mutlak, mengapa kalian takut pada proses hukum yang berjalan normal? Ini sungguh ironis. Di satu sisi, kalian berteriak lantang di depan kamera, mengklaim diri sebagai penjaga fakta, seolah-olah hanya kalian yang memegang kunci kebenaran dunia. Tapi di sisi lain, ketika hukum hendak bekerja sesuai prosedurnya, kalian malah mencari-cari celah untuk mengulur waktu. Permintaan penangguhan atau pra-peradilan ini bukan tanda kekuatan, sahabat. Ini adalah tanda ketidakpercayaan diri. Bayangkan seorang petinju yang sebelum masuk ring sudah minta wasit untuk menunda pertandingan karena dia merasa belum siap mental atau butuh waktu tambahan untuk latihan. Bukankah itu konyol? Dalam dunia ilmu pengetahuan dan hukum, kebenaran tidak butuh waktu tunda. Kebenaran butuh pembuktian. Jika ijazah atau dokumen yang kalian ragukan itu memang palsu secara ilmiah, tunjukkan jaksa, hadapi hakim, dan sajikan metodologi penelitian kalian di bawah sumpah. Kenapa harus minta jeda? Kenapa harus minta jeda? Apakah karena kalian tahu bahwa jika dipaksa membuktikan di pengadilan dengan standar hukum yang ketat, argumen katanya dan menurut analisis sayang itu akan hancur lebur? Penyerangan logika ilmiah vis drama. Raiserio Teifa Fuziah, tolong ingat satu hal, pengadilan bukan panggung sandiwara, dan hakim bukan penonton yang bisa diatur oleh narasi media sosial. Kalian bilang ini soal kajian ilmiah. Oke, mari kita pakai standar ilmiah. Dalam sains, hipotesis harus diuji. Jika hasil ujinya negatif, kalian harus menerima fakta. Tapi kalian sepertinya ingin mengubah aturan main sains menjadi hipotesis saya benar, tapi kalau hasilnya salah, saya minta ujian ulang nanti aja. Itu bukan sains, itu namanya ngotot. Mengapa harus mengundur-undur waktu? Apakah karena kalian sedang menunggu angin politik berubah? Atau karena kalian sadar bahwa semakin lama kasus ini didiamkan, semakin banyak publik yang mulai menyadari bahwa bukti kalian hanyalah rekayasa opini? Proses hukum yang berjalan normal adalah terbaik untuk memisahkan antara fakta dan omong kosong. Dengan meminta penangguhan, kalian justru memberi kesan bahwa kalian sedang berusaha menghindari filter tersebut. Kalian takut ketahuan bahwa senjata kalian ternyata hanya blunder belaka. Jadi pesan kami tegas, berhenti bermain kucing-kucingan dengan waktu. Jangan jadikan istilah pra-peradilan atau penangguhan sebagai tameng bagi ketidakmampuan kalian menyajikan bukti sah. Rakyat Indonesia sudah cerdas. Kami bisa membedakan mana ahli yang berbicara dengan data dan mana yang berbicara dengan drama. Jika kalian berani, buktikan di pengadilan. Jangan undur waktu. Jangan cari alasan. Karena dalam sejarah penegakan hukum, mereka yang benar tidak pernah perlu meminta jeda untuk membuktikan kebenarannya. Hanya mereka yang rapuh yang butuh waktu untuk menyusun ulang kebohongan. Tunjukkan pada kami, apakah kalian benar-benar ahli atau cuma pandai meminta waktu? Sahabat Voice Bang Keket, bagaimana menurut kalian? Apakah permintaan penangguhan ini bentuk strategi hukum yang cerdas atau sekadar tanda panik karena bukti tidak ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar suara kebenaran tetap bergema tanpa batas. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Dengan suara fakta terungkap. Di sini kita berdiri, suara tanpa batas nyala. Mata hati ikut terbuka, kebenaran terasa nyata. Setiap kata menggetarkan, bangkitkan nurani bangsa. Bukan bisik yang semu, ini suara yang berkuasa. Nada tegas mengalir menembus dinding di kepala. Aspirasi yang terpendam kini berani bersuara. Takkan tunduk pada takut, takkan pada molek
informasi. Inilah ruang kita, Voice of Truth bersuara. Tak terikat tali, unlimited voice menyala. Mencari bukti lurus, fact hunter yang setia. Hancurkan tembok bisu, echo breaker membara. Jalur kita terbuka, gelombang terus mengalir. Suara tanpa batas, takkan lagi mengempit. Jangan tertipu bayang di balik narasi semu. Kita buka tiap selubung, bongkar tabir yang palsu. Langkah tegap di jejak, tertulis fakta yang nyata. Setiap sinyal memancar, sinyal tanpa batas, jernih suaranya. Nada tak lagi berbisik, kini lantang dan menyala. Suara kebenaran mengoyak tirai dusta. Satu-satu kita tapis, mana fakta, mana tipu. Diriunya informasi, jadi penuntun yang baru. Inilah ruang kita, Voice of Truth bersuara. Tak terikat tali, unlimited voice menyala. Mencari bukti lurus, fact hunter yang setia. Hancurkan tembok bisu, echo breaker membara. Jalur kita terbuka, gelombang terus mengalir. Suara tanpa batas, takkan lagi mengempit. Kini kita makin paham arus pesan yang berputar. Lihat jelas pola lama, bagaimana opini digetar. Bukan lagi ikut arus, kini kita pilih saring. Setiap jejak fakta jadi kompas saat kering. Suara ini milik semua, bukan golongan semata. Dari akar hingga puncak, semua dapat porsi kata. Suara tanpa batas mengalir, tak terhenti oleh kuasa. Selama kebenaran hidup, takkan redup nyala suara.